Banyak orang yang bingung dengan tujuan hidup mereka apa. Padahal tujuan hidup nggak harus dipikirkan terlalu dalam, nggak harus overanalyze, nggak harus dipertanyakan lebih dalam. Tujuan hidup itu simple. Apalagi jika kamu seorang yang beragama, jika kamu seorang muslim misalnya. Tujuan hidup itu udah sangat-sangat jelas. Tujuan hidup adalah untuk menyembah Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, bagaimana keseharian kita, itu semua dikerjakan dengan niat untuk menyembah Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan adalah hal-hal baik sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan, dan itu adalah tujuan hidup. Jadi tidak perlu dipertanyakan lebih dalam, tidak perlu bingung gitu. Sementara yang menjadi misteri yang sering dibingungkan oleh orang lain adalah misi hidup. Misi hidup berbeda dengan tujuan hidup. Misi hidup adalah pekerjaan khusus, tugas khusus yang diberikan Tuhan hanya untuk kamu. Dan Tuhan memberikan tugas itu tidak semena-mena kamu harus ngerjain tugas ini, dan itu khusus untuk kamu aja. Tapi Tuhan juga memberikan tools untuk kamu. Tuhan juga memberikan talenta untuk kamu supaya kamu mampu mengerjakan misi ini. Gitu. Nah, yang menjadi misteri adalah apa sih misi hidup kamu? Dan misi hidup itu nggak harus kamu kerjakan. Kalau kamu mengerjakan kehidupan, menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan, maka kamu aman dalam hidup ini. Ya kan? Tapi kalau kamu ingin kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang lebih menyenangkan, kehidupan yang mungkin sedikit adventure, kamu bisa mengerjakan misi hidup. Dan bagaimana sih mengetahui misi hidup? Itu butuh kesadaran tingkat tinggi. Karena misi hidup ini ada prosesnya. Untuk kamu bisa tahu misi hidup kamu itu apa, itu kamu harus melewati berbagai proses. Sama seperti belajar. Waktu aku kuliah pendidikan, kita itu dilatih supaya student itu melewati berbagai proses pembelajaran sehingga akhirnya tercapai tujuan belajar. Dan apalagi untuk orang dewasa ya. Kalau remaja akhir dan orang dewasa, itu tujuan akhir dari pembelajaran adalah menciptakan sesuatu. Dan menciptakan sesuatu itu seperti misi hidup gitu, misi hidup. Cuma ini adalah misi pembelajaran. Sama seperti misi hidup, sama seperti misi pembelajaran, misi hidup juga harus melewati proses. Dan kalau dalam pembelajaran itu ada level level 1 yang dikatakan sebagai lower order thinking, dan level 2 itu kayak middle, dan level 3 itu higher order thinking. Dimana higher order thinking ini harus membuat kamu menciptakan sesuatu, atau at least menganalisis dan mengevaluasi sesuatu gitu. Si lower order thinking, proses lower order thinking itu proses di mana kamu mencari material sebanyak-banyaknya, mencari informasi, mencari knowledge, mencari tools gitu, untuk kamu akhirnya bisa mengerjakan ini yang higher order thinking. Kemudian middle order thinking adalah di mana kamu kemudian setelah melewati lower, kemudian masuk ke middle. Si middle ini adalah ketika kamu mampu menganalisis apa yang sudah kamu dapatkan di proses awal. Jadi kamu mampu menganalisisnya dan menyampaikan pendapat kamu, menyampaikan apa yang sudah kamu pelajari. Kemudian terakhir adalah menciptakan sesuatu yang baru. Kamu mengevaluasi dari materi-materi ini dan menciptakan sesuatu yang baru. Dan sama seperti proses belajar, misi hidup juga akan melewati proses yang sama, di mana kamu
akan melewati proses mencari informasi sebanyak-banyaknya, mencari skill sebanyak-banyaknya, terus kemudian menganalisis. Kamu mulai di tahap 2, ini kamu mulai mengerjakan yang aku sebut sebagai calling work. Dan banyak orang lain juga di luar sana, bahkan di luar negeri, mengatakan tentang calling work ini gitu. Banyak orang yang berpikir bahwa calling work ini adalah akhir gitu, maksudnya kayak goals. Tapi menurut aku, calling work itu hanya sinyal yang mengantarkan kamu ke misi hidup. Calling work itu memang membutuhkan skill yang banyak, seperti karena jadi kamu harus melewati fase 1 dulu, lalu fase 2 itu melakukan berbagai calling work. Lalu dari calling work itu mengantarkan kamu ke misi hidup. Nah, menurut aku calling work itu hanya sinyal yang diberikan oleh misi hidup. Jadi itu terserah kamu apakah akan mengangkat sinyal itu gitu, calling, ya kan, mengangkat calling tersebut atau tidak. Kalau kamu angkat, itu akan mendekatkan kamu kepada misi hidup. Tapi kalau kamu tidak angkat, ya kamu akan stuck. Dan bukan berarti stuck itu sesuatu yang jelek ya. Selama kamu mengerjakan hidup sesuai dengan tujuan hidup, sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan, maka kamu baik-baik aja di dunia ini gitu. Tapi kalau kamu ingin hidup yang lebih excited, kamu bisa mengerjakan misi hidup atau calling work. Dan calling work dan misi hidup ini nggak harus menghasilkan uang atau termanifestasi dalam bentuk pekerjaan. Terkadang misi hidup malah bisa membuat kamu harus mengeluarkan uang. Seperti misalnya ternyata misi hidup kamu adalah membuat sekolah di tempat-tempat terpencil. Itu kan kamu butuh mengeluarkan uang. Tapi menurut salah satu mentor aku, dia mengatakan ini sebagai calling ya. Tapi menurut aku calling itu kan berbeda dengan misi. Calling itu kayak sinyal yang diberikan misi hidup, supaya kamu mendekat dengan misi hidup gitu. Dan kok menurut Mina Irfan, salah satu mentorku, waktu itu aku ikut kelas dia mengatakan bahwa calling itu akan tetap memberikan abundance kepada kamu, entah sekarang atau nanti. Karena calling itu ingin memberikan abundance kepada kamu. Dan aku mengatakan bahwa misi hidup akan memberikan abundance, entah sekarang atau 10 tahun ke depan. Dan jika kamu mungkin saat ini sedang mengalami kebosanan dalam hidup, kamu ingin mengerjakan sesuatu yang baru, kamu bisa memahami misi hidup kamu. Dan jika kamu ingin memahami misi hidup kamu dengan lebih dalam, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi dan ikut coaching bersama aku, private one-on-one, dan kita akan mapping prinsip hidup kamu, misi hidup kamu itu apa, talenta natural kamu apa, dan skill apa yang diperlukan untuk menyelesaikan misi hidup kamu gitu. Dan pendekatan aku dalam mengerjakan ini adalah menggunakan berbagai macam prinsip Islam dari Al-Quran gitu kan. Dan aku juga mempelajari beberapa hal dari Bible, jadi menerapkan prinsip-prinsip agama. Lalu aku juga akan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan, hal-hal yang aku pelajari dalam dunia pendidikan, dan prinsip-prinsip bisnis. Kenapa? Karena prinsip agama dan prinsip pendidikan itu adalah hal fundamental untuk pengembangan diri. Makanya pengembangan diri itu yang paling memberikan result dari pengembangan diri adalah prinsip pendidikan dan agama. Dan kenapa juga aku menggunakan prinsip bisnis? Karena bisnis itu memberi kita struktur untuk memahami nilai yang ada pada diri kita dan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi bisnis dan sales itu kan tentang menjual nilai kita ke orang yang membutuhkan, dan itu penting untuk kita pahami dalam menganalisis misi hidup. Dan jika kamu tertarik, klik link yang ada di deskripsi. Bye!